Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai pada hari ini. Ini insya Allah hari yang ke-27 kita melaksanakan Shaum Ramadan. Semoga saja ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk coba memperhatikan. Sepertinya menurut saya ini layak untuk dijadikan tersangka berikutnya. Penistaan agama ternyata masih tetap saja berlanjut, masih saja terjadi, tidak henti-hentinya, ya, tidak henti-hentinya. Yang terakhir kemarin Pendeta Yusuf Manubulu yang ini sedang dalam proses dan memang sudah ditersangkakan, ya, sudah menjadi tersangka. Setelah saya dapat satu video yang diunggah oleh Bamtri Channel, ya. Saya dapat ini dari Bamtri Channel. Videonya menampilkan salah satu narasumber dari Yusuf Manubulu, Pendeta Yusuf Manubulu. Kita tidak mempermasalahkan pendetanya lagi, ya. Pendeta Manubulu tidak kita permasalahkan. Tapi pemateri atau narasumber yang ada di dalam kanal YouTube sebagai narasumber Pendeta Yusuf Manubulu ini. Apa yang dia sampaikan nanti silakan diperhatikan baik-baik, ya, apa yang dia sampaikan. Sebelumnya kita dengarkan dulu siapa sih narasumber yang dimaksud, ya. Kita perhatikan dan kita dengarkan dulu perkenalan narasumber ini terlebih dahulu, saudara. Berikut perkenalannya. Selamat malam Pak Yusuf. Salam. Iya kabarnya Pak? Kabarnya saya mawon Pak. Puji Tuhan, haleluya. Ya, luar biasa. Orang yang mengalami kasih Tuhan ini dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, ya. Terima kasih ya Pak Fajar sudah hadir pada malam hari ini. Dan apa yang telah terjadi dengan kehidupan Anda bisa bagikan kepada kami. Bagaimana Anda perjalanan iman dulu di Muslim seperti apa. Dan bagaimana Anda mulai mengalami goyah, ya, mulai terjadi pergumulan di dalam iman Anda. Karena lewat kajian-kajian atau lewat pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan kepada Ustadz atau Kiai, dan mereka tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan logika Anda pada waktu. Oke, Pak Fajar, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang melihat dan saudara-saudara semua yang melihat, salam, saya ucapkan salam alaihim Yesus Hamasiyah. Saya lahir pada tahun 1976. Ayah saya itu seorang Muslim dan ibu saya seorang Muslim. Ayah saya dari Banyuwangi, sama ibu saya dari Banyuwangi. Namun saya terlahir di kota Denpasar. Ya, baik saudara, dia sudah memperkenalkan diri, namanya tadi Fajar, nama panggilannya itu Fajar, ya. Dia kelahiran tahun 76. Tahun 76, orang tuanya berasal dari Banyuwangi. Banyuwangi itu di daerah Jawa Timur. Sementara Mas Fajar ini sendiri lahirnya di Bali, katanya begitu. Sebelumnya dia beragama Islam, maaf. Dia seorang Muslim beragama Islam. Permasalahan yang dia hadapi adalah mungkin tadi kalau penjelasan dari Pendeta Manubulu katanya tidak menjumpai alasan-alasan atau jawaban-jawaban yang masuk dengan logika dari permasalahan yang ketika ditanyakan kepada seorang kiai. Menurut saya belum tentu itu, ya. Kalau memang diukur-ukur logika, ya, antara Islam dengan non-Islam di luar Islam, kayaknya tidak ada agama yang selogika Islam atau yang mudah diterima akal sesuai dengan
konteks kehidupan manusia ini, ya, selain daripada agama Islam. Sangat logis itu Islam, begitu ya. Namun yang menjadi permasalahan bukan itu, saudara. Kita langsung kepada apa yang menjadi penyebab. Kalau menurut saya si Fajar ini layak dijadikan target berikutnya. Jika perlu tolong diviralkan, saudara. Tolong diviralkan apa pernyataan si Fajar ini yang ini layak untuk dikatakan dia penistaan terhadap agama. Di mana di dalam video ini, dalam pernyataan dia, di situ setelah banyak beberapa, kalau dia tadi pembukaan perkenalannya hanya antara pendeta Yusuf Manubulu dan dirinya, lalu setelah dia setelah dia banyak menyampaikan banyak hal kesaksiannya, dan setelah banyak para yang ikut masuk ke dalam kanal YouTube-nya pendeta Manubulu ini, sehingga dia mengucapkan satu statement yang berkaitan, yang dia kaitkan kepada surat Al-Kafirun nanti itu, ya. Seperti apa pernyataannya yang kategorinya kalau dalam hal ini sangat membahayakan, dan ini bisa menjadi target penghujatan, ya, menghujat agama Islam, khususnya dalam hal ini adalah Allah itu sendiri, ya. Seperti apa pernyataan dari Fajar ini? Sama-sama kita saksikan, saudara. Akhirnya itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu sebenarnya untuk orang kafir, itu dibentukkan untuk orang kafir. Tapi mereka Islam ini salah. Allahnya itu, Allah SWT itu terlalu bego. Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi, kan gitu. Itu Allah SWT yang bego, sama sekali bego, benar-benar memang Allah SWT. Masa mengajarkan umatnya suruh membenci antara kita sesama umat manusia, ya kan? Disuruh membunuh. Itu sebenarnya yang merenggangkan hubungan kita antar sesama manusia, termasuk di Indonesia ini. Ya, saudara, sudah sama-sama kita saksikan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sekali lagi, ini bisa dijadikan satu bukti, ya, salah satu narasumber yang ditampilkan oleh pendeta Yusuf Manubulu, ya. Pantas saja kalau pendeta Yusuf Manubulu itu dilaporkan oleh salah seorang yang beragama Islam, begitu ya. Jadi tidak salah kalau begini cara penyampaian penyampaian konten-konten yang disampaikan itu, gitu ya. Di situ dengan jelas dan tegas, sekali lagi kita mempermasalahkan Fajarnya sebagai narasumber di dalam hal ini di kanal YouTube-nya pendeta Yusuf Manubulu. Dengan berani, jelas dan tegas dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bego, katanya. Allah SWT itu bego. Ya. Secara ekspresif dia mengatakan dalam penyampaian ini, dia menyampaikan penuh dengan semangat, percaya sendiri sekali, ya, tanpa ragu-ragu, tidak ada kekhawatiran, begitu. Dia menyatakan Allah SWT bego. Lebih parahnya lagi, dia memfitnah, katanya Islam, Allah melalui Al-Quran itu menyuruh umatnya untuk saling membunuh, untuk saling membenci. Dia tadi sempat mengatakan bahagian potongan ayat dari surat Al-Kafirun yang dia nyatakan di situ untuk orang kafir, gitu ya. Memang benar ayat itu pernyataan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW agar menginformasikan atau menyampaikan kepada orang kafir bahwasanya batasan keagamaan itu lakum dinukum waliyadin, itu menyatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dari mana potongan ayat itu menyatakan adanya perintah untuk membunuh, untuk membenci? Tidak ada. Silakan dicek di dalam ayat itu, ya. Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, sampaikan kepada orang-orang kafir itu, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud, kamu juga tidak pernah akan menyembah apa yang kami sembah. Dan itu diulang 2 kali di dalam ayat itu, pernyataan bahwasanya umat Islam tidak menyembah, Rasulullah tidak menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka tidak akan menyembah apa yang disembah oleh umat Islam, oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan di akhir ayat itu dinyatakan lakum dinukum waliyadin,
bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Justru ayat ini ayat toleransi. Salah kaprah dia mengambil ayat ini lalu diplesetkan artinya, maknanya itu disalah maksudkan, dinyatakan di situ seolah-olah umat Islam itu diperintahkan untuk membunuh, untuk membenci. Wah, ini bahaya. Ini fitnah yang cukup jelas dan nyata dan fitnah yang besar. Dua kesalahan yang fatal. Kalau dalam hemat saya yang dilakukan oleh Fajar ini berkaitan tentang pernyataan dia, apa yang dia sampaikan di dalam kesaksiannya sebagai narasumber dari pendeta Yusuf Manubulu. Pertama, dia menghina Allah. Dia menghina Allah. Penghujatan terhadap Allah dengan menyatakan Allah sebagai sosok Tuhan yang bego. Itu nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ya, saya harap ini ada yang bisa melaporkan, ini layak untuk dilaporkan. Kalau ini penistaan terhadap agama, sangat-sangat menista agama. Bahkan Allah sendiri yang dinista. Langsung zat Allah itu sendiri dinistakan. Saya jadi ingat apa yang disampaikan kemarin si anak Batak itu, yang secara berani, secara jelas dan nyata dan frontal menyatakan dan menantang Allah itu sendiri. Itu yang menjadi perkara besar. Nah sekarang ini si Fajar ini, anak dari Banyuwangi ini, berani-beraninya dia mengatakan Allah itu bego. Subhanallah, ini sungguh mendidih darah ini rasanya, berani dia menyatakan hal itu. Itu fatal pertama, penghinaan atau penistaan terhadap Allah. Yang Allah itu sendiri di umat Islam zat yang paling dimuliakan, disanjung, bahkan diibadahi, disembah begitu ya. Dan itu dihina. Nah, tolong ini bukan karena minoritas dan mayoritas, sekali lagi nanti ini diseret-seret kepada mayoritas dan minoritas. Tidak, ini penistaan murni. Itu yang pertama. Yang kedua kesalahan fatalnya adalah dia menggunakan surat Al-Kafirun, yang notabene surat Al-Kafirun itu justru surat yang menunjukkan rasa toleransi beragama antara umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Dalam hal ini mungkin kepada orang-orang yang di luar Islam, termasuklah kalau di zaman sekarang ini kepada Kristen, kepada Buddha, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Lakum dinukum waliyadin, kalimat itu justru menunjukkan toleransi yang begitu tinggi. Tidak ada di dalam ayat itu, di dalam surat itu satu ayat pun yang menyatakan untuk membunuh, untuk memerangi, apalagi membenci. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jadi dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Fajar di dalam konten yang di dalam kontennya, dalam kesaksiannya, di dalam pernyataannya sebagai narasumber di dalam kanal YouTube-nya Pendeta Yusuf Manubulu. Ini sebetulnya bukan tayangan yang baru, yang sudah lama dikorek-korek. Ternyata muncul, saya dapat ini sekali lagi di channelnya Bamtri Channel, ya. Tolong diviralkan saudara. Ini nanti perlu sebagai barang bukti bahwasanya penistaan terhadap agama itu semakin masif, semakin gelombangnya itu semakin meningkat, dan ini perlu dilaporkan, perlu dilaporkan. Ini kurang ajar kalau seperti ini kelewatan, ya, sangat kelewatan. Silakan saudara murtad, itu urusan saudara. Saudara keluar dari Islam, silakan. Saya secara pribadi tidak mempermasalahkan saudara murtad, itu urusan saudara. Itu hak asasi saudara. Tapi ketika Islam, apalagi Allah itu dihina dan dihujat, tunggu dulu. Dalam hal ini memang perlu dipermasalahkan. Perlu ini diusut dan jika perlu dilaporkan. Ini bukti, fakta, data yang menunjukkan bahwasanya terjadi penghinaan, terjadi penghujatan terhadap agama Islam, dalam hal ini penghujatan terhadap Allah. Demikian saudara, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Sekali lagi tolong diviralkan dan tolong disebarkan. Semua orang harus tahu bahwasanya penistaan terhadap Islam itu tidak hanya tidak tertutup-tutup lagi, tidak tersembunyi lagi, tapi sudah terang-terangan dan frontal. Demikian saudara, cukup untuk kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.